Saudara, Shalom. Hari ini adalah hari Minggu. Iya. Tapi hari Minggu ini adalah momen spesial buat kita semua. Amin. Karena hari ini adalah hari kemenangan kita di mana Tuhan Yesus sudah bangkit dari kuburnya. Amin. Oke, sebelum kita memulai Bapak Ibu Saudara, kita akan terlebih dahulu menyaksikan POV dan saya mengundang jemaat untuk kita bangkit berdiri. Kita buka ibadah kita dengan doa Bapak Ibu Saudara. Nanti kita mulai ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, dimana buat hari ini kami boleh merayakan suatu Paskah, suatu karya yang terbesar di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, boleh kami lalui Tuhan, melalui Paskah ini Tuhan, dimana ada kebangkitan Tuhan, ada kematian Tuhan Yesus, dimana Kau telah menunjukkan Kau Allah yang hidup dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan kami akan bersorak-sorai Tuhan Yesus, mempersembahkan yang terbaik Tuhan Yesus, memuji, menyembah-Mu Tuhan Yesus dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Urapi kami semua ya Tuhan Yesus, dari WL, singer, imam-imam musikmu Tuhan Yesus. Kami juga percaya hadirat-Mu tercurah pada kami dalam ibadah Paskah ini ya Bapa, sehingga boleh Kau menyatakan, mendegarkan Tuhan dalam ibadah kami, karena Engkau Allah yang hidup buat kami, yang telah menebus dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan, urapi hak buat hamba-Mu Tuhan, buat Pastor Hengki, sebagai gembala kami Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menaburkan sesuatu firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau menyingkapkan Tuhan pewahyuan-Mu dalam firman-Mu, sehingga apa yang Kau taburkan segala firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, boleh kami dikuatkan. Ada kuasa mujizat-Mu Tuhan, ada kuasa Tuhan yang memulihkan kehidupan kami, ada yang pelepasan Tuhan Yesus, ada kebebasan Tuhan, ada kemerdekaan Tuhan Yesus di dalam firman-Mu Tuhan untuk menyambut Paskah ini ya Bapa, sehingga hidup kami diubahkan. Hidup kami Tuhan Yesus akan lebih sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan pertobatan yang sejati Tuhan Yesus, karena sesuai dengan segala apa yang dicurahkan oleh firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, kuatkan, teguhkan Tuhan hamba-Mu Tuhan, Pastor Hengki Tuhan Yesus, dimana sebagai gembala kami Tuhan Yesus, kami percaya dalam segala visi-misi boleh tergenapi Tuhan dalam penuaian Tuhan, dalam GBI Pademangan pasti Tuhan Yesus terjadi Tuhan. Mereka melihat Tuhan Yesus, the harvest now Tuhan Yesus, lawatan-Mu terjadi Tuhan. Api Pentakos yang ketiga Tuhan akan mengalami suatu terobosan Tuhan di dalam GBI Pademangan. Penuaian akan terjadi ya Bapa. Saya percaya Yesus, biarlah hari ini Tuhan Kau yang akan memberkati juga gembala kami, seluruh anak-anak Tuhan yang di luar negeri, segala pekerjaan apapun Tuhan Yesus, Tuhan menyertai Tuhan seluruh aspek keluarga kehidupan Bapa. Kau yang memberkati. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat Pastor Niko sebagai kepala sidang kami, kedua wakil kami. Urapi Tuhan Yesus, Kau berikan juga kepekaan, pertajam rohnya Tuhan Yesus, untuk membawa gereja-Mu Tuhan dengan visi misi Tuhan, menyingkapkan lebih lagi ya Bapak, sehingga pesan-pesan dari Engkau Tuhan Yesus dengan api Pentakos Tuhan Yesus yang ketiga itu pasti Tuhan dalam penuaian kami Tuhan Yesus tergenapi ya Tuhan Yesus. Mereka melihat karya Roh Kudus Tuhan, karya Engkau Tuhan akan tercurah lebih dahsyat lagi Tuhan, yang akan menemukan manifestasi Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, kegerakan alat raji, karena ada penuaian terjadi, jiwa-jiwa diselamatkan ya Bapa. Mari Tuhan Yesus memberkati Bu Hermi, seluruh anak-anaknya Tuhan Yesus, memberkati wakil kami Tuhan yang selalu menopang sembah sidang kami Tuhan, yang percaya Tuhan Kau menuntun gereja GBI Kesebut Tuhan dengan satu tujuan, satu visi misi unity yang Kau berikan dengan tali kasih Yesus ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk gembala Cikampan, Pastor William, seluruh pengerja maupun gembala Bu Pauli Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai Tuhan dalam gembala Cikampan Tuhan Yesus. Api penuaian juga Tuhan akan terjadi Tuhan di lumbung-lumbung Tuhan, penuaian Tuhan akan Kau penuhi Tuhan Yesus. Mereka melihat setiap cabang di bawah Cikampan menuai di dalam Kau, jiwa-jiwa akan dilawat Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan Yesus dipercaya Tuhan memberkati Tuhan Yesus atas gembala Cikampan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat negeri kami, kami cintai bangsa kami. Kau yang akan Tuhan pimpin dengan tiang api
bangsa kami Bapak. Oleh penuaian di bangsa kami juga akan terjadi. Generasi anak muda, generasi Yeremia akan membangkitkan di negeri kami cintai Bapak. Mari Tuhan Yesus, bekerjalah Kau Tuhan atas kepimpinan seluruh kepercayaan, atas kepimpinan kami, dari presiden kami, wakil kami, menteri kami, gubernur kami, seluruh anggota DPR kami Tuhan Yesus. Kami hanya minta Tuhan hikmat yang takut akan Allah Tuhan, hikmat yang berintegritas Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi bangsa kami, untuk memajukan bangsa kami Tuhan Yesus, mentransformasi Tuhan Yesus, untuk mewujudkan Indonesia maju Tuhan Yesus, Indonesia unggul, Indonesia emas. Diberkatilah bangsa kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa Israel Tuhan, bangsa kesayangan-Mu Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, bangsa ini Tuhan Yesus juga Kau akan meluputkan, Kau yang akan menjaga, yang melindungi Tuhan Yesus, di mana umat kesayangan-Mu Tuhan Yesus juga boleh merayakan Paskah ya Tuhan Yesus, sebagai tanda Tuhan Yesus sulung yang Kau berikan Tuhan dengan agama Yahudi Tuhan Yesus. Kami percaya boleh Injil kerajaan Tuhan Yesus ada di bangsa Israel, boleh ditegakkan, boleh mengenal Sang Mesias Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami di umat bangsa kesayangan Tuhan Israel. Diberkatilah bangsa Israel Tuhan Yesus dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapak, inilah kami buat hari ini Tuhan. Biarlah kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami membuka hati kami, memfokuskan Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam kemuliaan-Mu ya Bapak, sehingga kami Tuhan Yesus mempersembahkan yang terbaik Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas segala kemuliaan-Mu yang sudah Kau berikan buat kami, yang selalu menebus hidup kami dan menunjukkan kemuliaan-Mu, karena Kau Allah yang hidup buat kami. Dengan sukacita, damai-Mu Tuhan Yesus, hadirat-Mu Tuhan di gereja kami ya Bapak, Gibi pada mangan Tuhan Yesus, diberkati Engkau, diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara. Istilah Jalan Kemenangan atau Triumphal Procession memiliki gambaran tradisi kerajaan Romawi yang selalu melakukan parade atau arak-arak kemenangan setelah pasukan Romawi kembali dengan kemenangan dari peperangan. Biasanya, setelah mereka menang perang, sang jenderal akan kembali ke kota Roma dengan gegap gempita dan sorak-sorai, disertai dengan iringan tahanan perang yang nanti akan dihukum mati di kota Roma atau dijadikan budak. Tentu Paulus sangat familiar dengan parade ini, karena ini adalah peristiwa yang meriah yang dirayakan oleh hampir seisi kota Roma. Ketika kita mengerti latar belakang ini, maka sungguh sangat mencengangkan. Paulus berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah sang jenderal perang tersebut atau komandan perang yang berjalan bersama dengan bangga. Tetapi Paulus adalah tawanan perang itu sendiri. Paulus menggambarkan dirinya sebagai tawanan perang yang diarak menuju kematiannya sebagai martir demi menyebarkan aroma Injil kemanapun dia pergi. Coba perhatikan beberapa ayat yang Paulus tulis mengenai pelayanannya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 19 dikatakan, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Lalu di dalam 2 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Juga dalam 2 Korintus 4 ayat 10 dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat yang keras seperti ini? Sesungguhnya, Paulus sedang mengajarkan bahwa jalan kemenangan di dalam kehidupan orang percaya adalah jalan salib. Orang-orang yang mengerti bahwa mengikuti Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Dan Yesus sudah memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya sendiri, sehingga sudah sepatutnya kita hidup bagi Kristus. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan dan menghidupi penderitaan Kristus ketika Dia memikul salib menggantikan kita. Memang kita tidak bisa menggantikan karya Kristus di kayu salib, tetapi kuasa salib dan pesan kematian Yesus harus selalu hadir dalam kehidupan dan pelayanan kita. Inilah yang Paulus maksudkan ketika dia berkata, dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dengan kata lain, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus hendaknya dikenal sebagai orang yang menyebarkan Injil dan kabar baik itu di mana-mana.
Lewat hidup kita, orang boleh melihat Kristus dan Injil itu nyata. Paulus pun sudah berbicara di dalam 1 Korintus 1 ayat 17-18, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dari semua penjelasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kehidupan yang kita jalani sebagai pengikut Kristus, baik itu dalam keadaan suka maupun duka, baik itu dalam keadaan diberkati atau dalam pergumulan, semuanya dapat digunakan sebagai kesaksian bagaimana Kristus bekerja di dalam dan melalui kita. Melalui keadaan baik, sukacita dan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, itu menjadi kesaksian bagaimana Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Namun melalui jalan salib yang kita jalani, perjalanan itu menjadi kesaksian bagaimana Kristus setia menjaga, merawat, membela, dan memberi kekuatan serta kemenangan bagi kita. Kehidupan kita sebagai pengikut Kristus dalam menempuh jalan salib itu menjadi bukti akan penyertaan Kristus dan menjadi bukti bahwa mengikut Kristus adalah jalan kemenangan. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Mari kita bangkit, jadilah pemenang. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Bapak Ibu, sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Kalau begitu saya mau kita sekali lagi bangkit berdiri boleh? Dan boleh kasih salam kiri kanan muka belakang, katakan selamat Paskah ya. Selamat Paskah.
kiri kanannya. Ada yang masih cemberut nggak? Harusnya adalah hari kemenangan kita. Umat Tuhan. Kita harus bersuka cita Bapak Saudara, amin. Karena hidup kita adalah kehidupan kekal sudah ada di depan kita, amin. Bersama Yesus. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan Allah memberikan anaknya yang tunggal itu karena begitu besar kasih Tuhan akan setiap kita Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan. Kau mengangkat kami menjadi anak-Mu. Kau menjadikan kami sebagai alat kemuliaan-Mu. Sampai hati kami bersyukur. Terima kasih. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Bukan karena kehebatanku, Kau jadikan aku alatmu. Bukan karena kehebatanku, Kau jadikan aku alatmu. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan diriku, biru-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan terus menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Karena cinta Tuhan yang besar Bapak Ibu Saudara, Tuhan memesan kepada murid-muridnya sebelum Tuhan mati di kayu salib. Kasihi musuh, kasihi sesamamu manusia. Untuk itu biar kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa berbagi dengan teman-teman kita yang mungkin di luar sana mereka belum seberuntung dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau berbagi, kita mau berikan persembahan diakonia. Mari Bapak Saudara sembari kita memuji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan senantiasa kami memberikan yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu. Kami membuktikan bahwa kami mau menjadi murid, melakukan segala perintah-Mu, kebenaran Tuhan. Mampukan kami Bapa, berkati setiap kami Tuhan, agar kami bisa menjadi berkat yang Kau pakai lebih lagi memberkati orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang ada di sekitar gereja-Mu ini Bapa. Kami memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dengan darah, mari Bapak Ibu Saudara bersama kita menyanyi. Kau bukti